Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Begini Bu, tadi pagi di sekolah saya memperhatikan wajah Ibu itu sangat murung sekali. Beda banget dengan wajah Ibu seperti biasanya yang selalu ceria dan juga terlihat selalu happy. Ya kan Bu? Dari hal ini tersebut, saya tadi sore sudah menchatting Ibu ya melalui WA, menanyakan hal ini. Karena tidak enak juga kan melihat Ibu rekan satu kerja dengan saya, wajahnya kelihatan murung. Saya menanyakan, ada masalah apa Ibu? Apa gerangan yang terjadi pada hari ini? Pak, sebenarnya saya memang sedang ada masalah. Dan masalah ini mempengaruhi mood saya di sekolah. Bad mood lah istilahnya sekarang Pak. Oh begitu ya Bu ya. Boleh saya bantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami saat ini Bu? Sebenarnya saya ingin sekali cerita masalah saya ini kepada Bapak. Ya. Tapi ada rasa ketakutan Pak dalam diri saya. Saya khawatir kalau seandainya saya cerita kepada Bapak, Ya. nanti guru-guru lain di sekolah kita jadi tahu permasalahan saya Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi begini Bu, dalam proses coaching ini ya, Ibu tenang saja. Apapun yang kita diskusikan pada hari ini, pada saat ini, cukup hanya kita saja yang tahu permasalahan yang Ibu alami, dan saya pastikan, saya jamin insya Allah hal ini tidak akan menyebar kemana-mana, gitu Bu. Tapi proses coaching ini tidak masalah kan kalau saya rekam Bu? Tidak masalah Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bapak sudah mengatakan hal demikian, jadi saya lebih tenang untuk menceritakan masalah saya kepada Bapak. Ya, oke Bu. Terima kasih kalau Ibu sudah percaya kepada saya dan mempercayai saya untuk dapat membantu permasalahan Ibu ini. Baiklah ya Bu ya. Kalau begitu, pasti Ibu ada waktu ya saat ini untuk kita berdiskusi ataupun bercerita tentang permasalahan apa yang Ibu alami. Oh insya Allah ada. Ini saya tidak ada kegiatan apa-apa. Oke Bu, kalau begitu kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita pada saat ini? Saya berharap Pak setelah saya bercerita tentang masalah saya kepada Bapak, saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk memperbaiki mood saya juga Pak. Karena kan seorang guru mood itu sangat penting, jadi tidak mengganggu pekerjaan saya begitu Pak. Iya ya benar Bu, benar sekali Bu. Jadi menurut Ibu dari mana ini kita harus memulai cerita ini? Saya akan bercerita kepada Bapak mengenai masalah yang sedang saya alami. Oh ya, silakan Bu, Ibu ceritakan keluh kesah Ibu pada saat ini. Coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang menjadi permasalahan Ibu saat ini. Jadi begini Pak, kemarin saya mendapat teguran dari Pak Dadang, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana di sekolah kita. Iya. Nah, Pak Dadang menegur saya atas dasar perintah kepala sekolah, Pak. Oh, jadi begitu permasalahannya. Bisa Ibu ceritakan permasalahan Ibu lebih spesifik lagi kepada saya? Begini, Pak. Kemarin kita baru saja menjalankan ujian mid semester kan Pak? Iya. Nah, kebiasaan saya jika setelah melaksanakan ujian, baik itu ujian mid ataupun ujian semester,
saya memberikan reward ataupun hadiah kepada siswa-siswi saya yang memperoleh nilai tertinggi mata pelajaran IPS, Pak. Nah, tujuan saya melakukan hal itu agar memotivasi siswa saya dan juga untuk membangkitkan semangat mereka, karena seperti kita tahu, Pak, COVID saat ini kan belajar daring tuh, Pak. Iya, benar. Jadi banyak siswa yang bosen kan, Pak. Iya, Satu sisi mereka tidak berjumpa langsung dengan gurunya, kemudian mereka tidak bisa berinteraksi dengan temannya. Kalau sekolah mungkin mereka bosen, bisa berinteraksi dengan temannya, jadi semangat lagi gitu kan, Pak. Iya, betul, Bu. Usaha saya agar mereka termotivasi lagi nih untuk rajin belajar, saya memberikan hadiah kepada siswa yang nilainya tertinggi di mid semester kemarin. Iya. Kemudian Pak, setelah saya mengetahui siapa nilai tertingginya, saya memberikan hadiah tersebut kepada mereka. Saya panggillah mereka ke sekolah dengan menaati protokol kesehatan. Kemudian saya foto mereka, Pak, ketika penyerahan hadiah tersebut. Dan foto itu saya posting ke Facebook. Saya tag mereka, Pak. Mereka yang mendapatkan nilai tertinggi IPS tadi di 4 kelas yang saya ajarkan. Nah, saya hanya tidak menyangka, Pak, hanya karena hal tersebut, saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, iya. Saya paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Jadi maksud Ibu seperti ini. Karena Ibu memberikan reward ataupun hadiah kepada siswa-siswi Ibu dan mempostingnya ke Facebook, Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah melalui Pak Dadang. Dan menurut Ibu, dan menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah benar dan tepat. Apa benar begitu, Bu? Iya, benar sekali, Pak. Oke. Bisa Ibu ceritakan teguran seperti apa yang Ibu dapat dari Pak Dadang? Jadi Pak, menurut info yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Pak Dadang, saya ini melakukan pelanggaran ataupun tidak seharusnya saya menyebarluaskan data seluruh siswa saya, nama lengkap siswa saya, Pak, beserta nilai-nilai tugas mereka dari awal belajar daring sampai kepada nilai ujian mid semester mereka. Padahal, Pak, yang saya post di Facebook itu bukan seperti itu, melainkan hanya foto mereka ketika memegang hadiah dari saya. Kemudian saya jelaskan di situ kalau mereka yang mendapatkan nilai tertinggi ujian mid semester mata pelajaran IPS, dan saya tag mereka. Dan Pak, menurut Pak Dadang tadi sih kemarin kata Pak Dadang, kepala sekolah ini tahu info mengenai saya tersebut dari rekan sejawat saya ataupun teman kerja kita, salah satu dari teman kerja kita, gitu Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Saya mengerti maksud Ibu. Kira-kira masih ada lagi kah yang belum Ibu ungkapkan dari permasalahan ini? Sudah tidak ada Pak, semua permasalahan yang sedang saya hadapi sudah saya jelaskan. Oke, baiklah Bu, saya paham dengan yang Ibu ceritakan ini. Apa menurut Ibu yang Ibu lakukan itu sudah tepat? Sudah Pak. Oke. Tadi kan Ibu mengatakan jika Ibu ditegur Pak Dadang atas instruksi kepala sekolah. Nah, di sini kan kepala sekolah tidak tahu tujuan Ibu melakukan hal itu untuk apa dan manfaatnya apa kepada siswa-siswi Ibu. Apakah ini sekedar salah paham atau memang ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepala sekolah kepada Ibu? Ya benar Pak. Dan itu juga yang sebenarnya mengganjal di hati saya. Saya berpikir kenapa saya tidak dipanggil secara langsung oleh kepala sekolah. Nah, jika saya dipanggil secara langsung,
saya kan bisa menjelaskan tujuan saya melakukan hal itu kan Pak. Iya, iya. Kemudian juga untuk istilahnya mengatasi terjadinya simpang siur, karena kepala sekolah kan taunya dari orang lain, bukan dari saya sendiri penjelasannya. Begitu Pak. Oh, oke. Nah, kalau Ibu bingung, terus apa yang harus Ibu lakukan untuk menjelaskan ini kepada kepala sekolah? Saya sebenarnya masih bingung Pak, tindakan apa yang mau saya lakukan. Oke, tidak apa-apa kalau Ibu masih memiliki rasa bingung, itu wajar ya. Kita ataupun saya akan berusaha bersama-sama mencari solusinya. Boleh saya tahu dari kejadian itu sudah sejauh mana Ibu melakukan usaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan? Usaha saya kemarin saya sudah menjelaskan Pak kepada Pak Wakasek, Pak Dadang tentang apa yang menjadi tujuan saya melakukan hal tersebut. Jadi saya sudah mengklarifikasikannya kepada Pak Dadang. Oke, bagus Bu. Nah, saya setuju dengan usaha yang Ibu lakukan. Terus, kira-kira usaha apa lagi yang ingin Ibu lakukan ke depan? Sebenarnya saya ingin sekali Pak untuk berbicara kepada kepala sekolah langsung, menjelaskan langsung, agar kesimpang siuran ini selesai gitu Pak. Hanya saja saya masih Pak, takut, segan gitu sama kepala sekolah. Oke, nah itu solusi yang sangat bagus. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu ungkapkan tadi. Terus, iya, dari apa yang sudah kita diskusikan ini, ya, kira-kira apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan Ibu saat ini? Hambatannya, ya saya seperti yang saya jelaskan tadi Pak, saya ingin sekali bertemu dengan kepala sekolah, menjelaskan titik permasalahan yang sesungguhnya, tapi saya segan Pak untuk menjumpai kepala sekolah itu sendirian. Oh begitu. Terus apa yang menjadi komitmen Ibu dalam mencapai tujuan akhir dari diskusi kita hari ini? Komitmen saya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya ingin sekali sesegera mungkin untuk mengklarifikasikan permasalahan ini kepada kepala sekolah Pak. Nah, itu ide yang sangat bagus Bu. Saya senang mendengarnya. Terus kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen yang akan Ibu jalankan ke depan nanti? Menurut saya Pak, karena kepala sekolah menegur saya melalui Pak Dadang, dan Pak Dadang juga sudah tahu alasan saya melakukan seperti melakukan reward itu kepada siswa, dan Pak Dadang juga wakil kepala sekolah kita. Jadi saya pikir yang paling tepat untuk menjadi perantara saya bertemu dengan kepala sekolah ya Pak Dadang Pak. Oke, mantap, benar ya ide yang Ibu sampaikan. Saya yakin Ibu pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Rina. Nah, kalau seperti ini kan, saya menjadi lega melihat wajah Ibu sudah kembali cerah, kembali ceria, dan semangat lagi untuk melaksanakan kegiatan Ibu untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah Pak, setelah saya bercerita tentang masalah saya ke Bapak dan mendapatkan solusi yang bagus,
Iya. Sudah ada perasaan plong gitu, Pak. Iya, iya. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Suatu kebanggaan buat saya bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami saat ini. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Karena sudah lega gitu, Pak. Udah nggak ada lagi yang mengganjal dan mood saya pun sudah mulai membaik setelah saya bercerita dengan Bapak. Iya, sama-sama, Bu. Karena gini, Bu, secara psikologisnya, jika kita memiliki permasalahan, dengan kita bercerita saja dengan orang, maka sekian persen permasalahan yang kita alamin itu pasti akan berkurang. Gitu kan, Bu? Iya, Pak. Oke, Bu, kalau kira-kira ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Iya, Pak. Sudah tidak ada lagi yang ingin saya ceritakan dan alhamdulillah tadi udah mendapatkan solusi yang sangat baik dari Bapak. Oke, terima kasih, Bu. Kalau begitu kita akhiri diskusi kita pada hari ini ya, Bu ya. Iya, Pak. Semoga Ibu kedepannya juga semakin baik, bisa mengajar daring siswa-siswinya lebih baik lagi dan bisa terus memotivasi siswa-siswi Ibu untuk terus giat belajar. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Amin. Ya, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak.